Kali ini saya bersama dengan, nggak enak ngomongnya kalau harus mantan, tapi memang mantan Wali Kota Surakarta, Bapak F. Eka Rudiatmo. Karena sudah nggak Wali Kota lagi, saya manggilnya Pak D. Rudi. Yeah. Pak D, apa kabar Pak D? Oh, waras. Waras itu ada artinya. Napa Pak D? Wargane ayem. Rezekine akeh, sehat. Nah. Wargane ayem, masih berorientasi pada wargane. Pak D, sekarang setelah pensiun dari wali kota, sekarang aktivitasnya apa Pak D? Ya, aktivitas saya ya kembali lagi bahwa saya selalu menyampaikan bahwa urip kuwi atau urip iku urup. Artinya hidup itu harus bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, termasuk keluarga tentunya. Nah, sehingga dengan saya selesai menjadi wali kota ini kan saya selalu menyampaikan filosofi ataupun pesan-pesan bijak leluhur saya, termasuk mbok saya, bahwa yang namanya derajat, pangkat, kedudukan kuwi mung sementara atau sambilan. Yang kedua, bondo kuwi mung titipan, nyawa kuwi mung gajuan. Nek kuwi entuk telu-telune kuwi rumaten sing apik, aja nganti gawe rugining liyan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, sehingga saya menjadi wali kota ya tetap sebagai pelayan, bukan penguasa. Selesai menjadi wali kota ya sebagai pelayan masyarakat. Kembali ke pekerjaan saya ya semula. Jadi tukang las saya masih bisa, jadi tukang batu saya masih bisa, jadi tukang kayu juga masih bisa. Ya semua pekerjaan yang saya lihat itu saya bisa melakukan. Nggak malu Pak? Oh enggak, nggak perlu malu. Ngapain malu? Karena pesan dari orang tua saya, sitik ning sing penting halale. Itu yang saya camkan sampai dengan hari ini, termasuk anak-anak saya. Dan modal utama kamu bekerja hanya dua, jujur dan disiplin minimal itu kamu pegang. Kalau kamu sudah jujur, sudah disiplin, pasti disiplin. Kalau sudah disiplin, kamu pasti bekerja akan lebih baik. Kalau sudah bekerja lebih baik, dalam bicara organisasi kamu akan lebih baik juga. Dan gotong royong kebersamaan itu akan muncul dari hati sanubari anak-anak saya sendiri, tidak harus diperintah. Itu yang saya pesankan pada anak-anak. Sehingga kalau sampai hari ini saya mengelas itu bukan pencitraan, namun karena memang ilmu yang saya dapatkan dari Konimek seperti itu, ya jangan sampai saya buang, karena ilmu itu dibawa sampai mati. Dan sama seperti anak saya, Pak soalnya nyangon ilmu, pekerjaan cari sendiri, nggak ada anak saya tak titip-titip nggak ada. Jadi buruh ya isben ora apa-apa, karena itu talentanya yang diberikan oleh Tuhan, kamu di situ disyukuri. Pak D, sebenarnya visi Pak D ketika mau jadi politisi, masuk ke partai, terus sampai kemudian mau jadi kepala daerah itu apa sih Pak D? Ya sebetulnya saya itu berangkat dari ketidakadilan. Jadi saya usia 8 tahun itu kan sudah saya anggap saya itu hidup menderita. Dari 13 saudara, bapak saya meninggal belum genap usia 70 hari meninggalnya, sudah diusir dari rumah Magersari. Saya tertemangsang di sini. Nah, di sini mendirikan rumah di pinggir kali kena dampak pelebaran Sungai Bengawan Solo. Nah, kita pindah tanpa dapat ongkos bongkar sama sekali waktu Orde Baru berkuasa. Saya pindah di jalan tengah ini, yang di depan rumah itu, keterjang jalan ini. Tidak dapat ganti rugi sama sekali. Sehingga waktu itu keluarga saya numpang, Mbak Yu saya bisa membeli rumah tanah ini zaman dulu tahun 70-an berapa lupa saya. Itu hanya 100.000 rupiah. Sehingga dengan adanya itulah saya punya komitmen atau ikrar dengan yang membuat saya hidup. Kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin menjadi pelayan masyarakat. Itu berangkatnya. Nah, sehingga saya umur 17 sudah ikut di partai namanya PDI.
Ya otomatis dengan Orde Baru berkuasa saya tidak bisa berbuat banyak. Namanya KLMT itu yang harus saya perjuangkan. KLMT adalah kecil, lemah, miskin, tertindas. Itu yang harus saya perjuangkan, sehingga ketika saya menjadi anggota partai, terus kita berjuang bersama-sama teman-teman. Saya masuk di Departemen Pemuda, lantas saya diangkat masuk dalam Bankordes. Bankordes itu pembantu komisaris desa tahun 82. Lantas 87 saya sekretaris Komdes. Jadi Komdes saya 92 saya menjadi sekretaris Komcat. 96 saya diangkat menjadi ketua PAC PDI Perjuangan. Sehingga dengan saya terus mengabdi di partai dan saya mendampingi Mbak Mega itu ya cukup lama juga. Tahun 2000 saya dipilih menjadi ketua DPC. Nah, kebetulan pada saat proses pemilihan wali kota dilakukan konvensi, saya dicalonkan jadi wali kota, saya menolak itu. Carilah kader yang dicalonkan dari PDI Perjuangan, saya siap memenangkan. Namun teman-teman memaksa untuk saya menjadi wakil wali kota. Akhirnya saya terima, namun isu terkaan dan sebagainya ya cukup lumayan berat karena tasnya ketua DPC kok mau jadi wakil wali kota untuk dit piro kan gitu. Itu tidak ada yang saya anggap itu fitnah caci maki, itu saya tanggapi, nggak akan saya tanggapi. Karena saya punya prinsip, kalau memfitnah saya silahkan saja. Kalau saya tidak berbuat, nah ibaratnya ngurangi dosa waktu saya nakal gitu aja. Kira-kira 96-97 Ya, saya main ke sini bentuknya kayak gini, cuman belum di keramik. Ya. Jadi wakil wali kota, terus jadi wali kota sampai 2 periode masih kayak gini. Ini pelit, nggak punya duit, atau pencitraan? Oh enggak, saya menjadi wakil sampai wali kota. Itu semua yang saya dapatkan itu dikelola staf saya yang namanya Mbak Irna waktu jadi wakil. Melanjutkan jadi wali kota juga Mbak Irna. Terpilih menjadi wali kota kedua dilanjutkan Mbak Agustin. Semua uang dikelola oleh beliau berdua. Tabungan dan ATM itu yang megang adalah teman-teman itu semua. Nah, sehingga untuk kebutuhan yang tadi untuk mengambil ijazah, untuk memulangkan masyarakat yang tidak bisa pulang dari rumah sakit karena tidak bisa membayar, belum adanya KIS PBI. Ini lantas untuk melahirkan tidak bisa pulang, bayar SPP, membelikan sepeda, bahkan sampai laptop dan lain sebagainya. Pokoknya itu untuk kembali ke masyarakat. Terakhir kemarin tanggal 16 Februari saya diberi laporan keuangan selama 2016 sampai dengan 2021 itu masih punya sisa saldo 69 juta. Cuma 69 juta. 69 juta rupiah. Itu ATM dan buku diserahkan. Saya berikut laporan keuangan. Setiap tahun saya membuat laporan, mulai dari gaji sampai saya tidak menerima. Semua dikelola di situ. Makan bareng dengan jangan loncomnya itu dengan teman-teman itu. Enggak pernah saya bawa duit itu pulang ke rumah, tidak ada. Lah, makanya itu Pak De, kita kan mikirnya terus perhatian ke keluarga gimana. Rumah dari dulu kayak gini, banjir, kebanjiran. Ketika parapet ada baru nggak banjir lagi. Ya apa ya Pak De? Kebutuhan rumah tangga. Ya kebutuhan rumah tangga kan saya masih punya gaji dari Konimek sampai usia 60. Yang kedua, saya masih punya pekerjaan pulungan. Ya kardus, ya plastik, ya drum, balik macam-macam dari Konimek. Dan saya kadang-kadang ikut lelang barang-barang bekas yang, tapi bukan di pemerintahan loh, di pabrik yang melelang barang-barang
yang tidak bisa dipakai di situ dilelang, kita ngikut, kadang dapat untung banyak, kadang dapat untung sedikit. Nah itu untuk dipakai ngurus rumah tangga dan sosial. Pak Di Bringos wali kota loh. Loh, enggak masalah. Wali kota itu kan hanya amanah saja. Tapi saya anggap diri saya ini sebagai warga masyarakat biasa saja. Karena anak-anak saya sudah saya bekali, Bapak hanya mampu membekali kamu ilmu. Pekerjaan kamu cari sendiri. Tidak ada anak-anak saya yang tak titip ke Pak Presiden gitu, Mbak. Itu tak syukuri kok. Saya masih bersyukur bisa menghidupi anak, mencalonkan anak. Biarpun dalam kondisi kayak begini anak saya minimal D3 lulus lah. Bukan kesombongan, namun saya bukan mimpi itu. Namun berandai-andai apakah besok saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke sarjana. Nampaknya anak saya juga yang S2 ada 2, yang D3 2, yang satu masih di Pandi. Ya saya hanya itu, dan manajemen keuangan yang saya kelola dari anak saya masih satu kecil sampai sekarang masih sama. Jadi kalau anak saya 5, saya setiap bulan menyediakan amplop itu 18. Satu anak dapat 3 amplop. Satu untuk uang saku dalam 1 bulan, untuk SPP dan tabungan. Pakai lelayu dan undangan. Itu pakai uang saya sendiri, yang itu yang saya pakai. Pakai yang saya dapatkan. Ini kan saya punya percetakan Hamada sejak tahun 93, 1 mesin ya, nampaknya bisa menghidupi ya 1, 2, 3, 4, 5 orang. Pulungan saya ada 1, 2, ya 22 orang lah. Oke. Pak Di, kan seringkali tamu yang datang ke dalam maupun ke kantor itu luar biasa banyak, Pak Di. Waktu untuk keluarga biasanya kapan, Pak Di? Ya, karena saya sudah menyampaikan pada anak dan istri waktu saya mau menjadi ketua DPC itu, saya minta pertimbangan, boleh tidak saya menjadi ketua DPC, tapi risikonya ini, ya pilihan terserah Pak Bapak, nah, yang akan dilakukan. Kayaknya waktu yang untuk keluarga itu ya mungkin 10% nggak ada ya. Nggak merasa bersalah sama mereka, Pak Di? Karena sudah ada komitmen bersama. Komitmen tapi kompensasinya hampir nggak ada. Ya, gajinya nggak dibawa pulang. Sudah kami sampaikan dari aman. Tapi gaji yang kadang-kadang saya berikan dari Konimek ini kan kadang-kadang. Kita berikan, kalau nggak ngerti ya kita pakai untuk yang lain. Namun yang penting untuk kepentingan masyarakat. Baca masih dipotong gitu. Ya. Kasihan banget keluarganya Bapak ini. Dan saya itu sakit gigi pun saya nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah kok. Saya cek laboratorium itu cek bayar sendiri kok. Jadi saya tidak pernah, karena waktu itu saya mendapatkan 2,5 juta per bulan, baru berangkat 3 bulan suruh mengembalikan karena tidak untuk berobat. Ya kita kembalikan aja. Jadi selama ini saya hanya mendapat gaji 6.159.000 rupiah. Lantas untuk operasional itu ya semua yang ngelola Mbak Agustin. Termasuk kalau ada honor-honor yang lain ada di situ. Tidak pernah aja Pak. Oke Pak Di, sekarang hubungan dengan PNS, birokrasi. Pak Di kan dari partai, masuk ke birokrasi. Awalnya sulit nggak Pak Di? Ya kalau orang bicara sulit. Namun karena saya itu selalu percaya pada Tuhan saya sendiri. Di mana saya berada, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Nah, sehingga saat yang namanya tidak tahu birokrasi dan sebagainya, namanya sampai 15 tahun saya bisa merubah mental dan sikap daripada birokrasi ini dengan aura bangunan joglo itu tadi. Apa itu Pak Di? Joglo itu semua kemarin sudah kita berikan pada teman-teman. Yuk jadi ASN yang jejak, J-nya jejak, O-nya orang, G-nya goyah, L-lan ora goreh. Artinya jadi ASN itu jangan mudah terpengaruh
Kamu menerima duit gaji sedikit disyukuri. Dan tidak perlu khawatir kamu tidak bisa makan. Tuhan akan memberikan makan pada kita itu sangat-sangat luar biasa. Itu saya tanamkan. Sehingga aura ini mudah namanya sampai hari ini mempengaruhi teman-teman. Karena teman-teman sudah tidak ada istilah bawaan setoran atasnya itu nggak ada. Apalagi jual beli jabatan tidak ada sama sekali. Apalagi saya terima setoran dari proyek-proyek sama sekali tidak ada. Tetapi difitnah saya setiap ada proyek mendapat setoran, biarkan saja. Tetapi itu saya sampaikan ke tadi depan tadi. Karena mengurangi dosa saya waktu saya nakal gitu. Kalau ini Pak De, biasanya kan pelibatan ASN PNS di politik misalnya. Kalau di pemilihan Pak De kemarin seperti apa sih? Jadi kalau saya mau pada saat mencalonkan pertama sampai yang ketiga, saya tidak pernah menyinggung PNS dan tidak pernah melibatkan PNS untuk memenangkan saya. Karena saya punya prinsip bahwa apa yang telah diberikan Tuhan itu selalu saya syukuri. Kalau saya menang ya bersyukur, kalah pun sangat-sangat bersyukur. Nah, sehingga ASN sampai dengan hari ini rasa sayang, tresno, tidak mau ditinggal itu masih melekat. Karena saya dianggap oleh teman-teman itu mampu menjadi pengayom, mampu menjadi pembina, mampu menjadi pengayem. Dan saya memperjuangkan pendapatan dari ASN ini cukup dihargai oleh teman-teman. Salah satunya TPP-nya bisa dapat banyak. Karena itu aturan. Oke, kaitannya dengan pengayem, Pak. Saya dengar kasak kusuk nih dari beberapa ASN nih. Selama dipegang Pak Wali kemarin, Pak Rudi kemarin, mereka ayem karena nggak bakal diperiksa kejaksaan. Itu ceritanya gimana, Pak De? Kalau masalah diperiksa dan tidak itu, saya tegaskan di depan. Saya akan melindungi, mengayomi, dan membuat kalian bekerja dengan rasa ayem. Satu, harus lurik, terus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Yang kedua, jenengan harus 5 mantap. Mantap kejujuran, kedisiplinan, mantap pelayanan, mantap organisasi, mantap gotong royong. 2 hal itu kalau jenengan lakukan, kalau terjadi hal-hal yang orang mencari-cari, saya yang menghadapi. Ada deal sama kejaksaan? Oh iya. Oh, deal apa maksudnya? Ya deal nggak akan diperiksa gitu. Oh, nggak ada deal. Kalau mau ada pemeriksaan ke sana, ya saya ini kan pembina ASN. Ya saya diberitahu jangan asal panggil. Lah jadi situlah nampaknya teman-teman saya mulai rasa ayem. Kalau mau manggil teman-teman, kalau panggilan itu tidak melalui saya tidak boleh datang. Okay. Lah saya yang melakukan pembinaan pada mereka kok. Dipanggil saya tidak ngerti, nggak boleh. Saya harus tahu. Tahu dulu silakan. Apa toh persoalannya? Kalau persoalannya memang anak buah saya korupsi, tangkap sekarang saja. Akhirnya mental itu akan berubah dan saya sudah memberi ketegasan pada teman-teman. Miskin harta berkah, miskin mental musibah. Pilih mana kamu. Bukan berarti ASN tidak boleh kaya, tidak. Tapi saya kan harus bawero, sembodo. Apa ya ASN ini tidak ada yang dikurangi. Termasuk gaji tidak ada kepotongan, termasuk TPP tidak ada potongan untuk setoran wali kota. Itu yang membuat teman-teman mungkin merasa ayem, dilindungi dan sebagainya. Ini pertanyaan yang orang banyak tanyakan ya. Ya terkait tadi misalnya soal rumah seperti ini, Bapak korupsi? Oh, ngapain korupsi? Begini aja sudah bersyukur. Yang penting bagi saya itu waras tadi. Wargaku ayem, rezekine akeh, sehat, itu yang saya perjuangkan. Enggak gengsi. Saya tidak mau korupsi itu. Karena korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Karena membuat ribuan bahkan jutaan masyarakat menderita. Nah, kalau mau korupsi, ngapain saya harus di pemerintahan 15 tahun? Pada saat ada tawaran-tawaran yang lain, saya terima aja, saya punya duit miliaran kok.
Buat apa? Saya dapat duit miliaran, namun teman-teman saya lebih hidupnya menderita nanti. Nah itu yang menjadi komitmen saya, tidak akan mau melakukan hal-hal yang bukan milik saya. Apalagi yang namanya korupsi, jangan. Soalnya kalau korupsi itu saya memberi istilah, saya tidak ingin ASN selama saya mengabdi melayani di sini kecocok paku jaran karena korupsi. Karena korupsi itu sakitnya sampai anak cucu. Kalau buyut mungkin sudah tidak ngelihat. Paling tidak cucunya, wah Mbah Kundek men di penjara karena korupsi. Ini yang menjadi tekad dan komitmen saya dan menjadi prinsip bahwa hidup itu adalah kesempatan untuk melayani sesama. Begitu nggak jadi wali kota, pulang ke rumah, ada aturan baru nggak buat ibu misalnya atau apa gitu? Aneh. Apa Pak? Aturannya, orang untuk kering ngono ae. Yang lain tuh suami-suami pengen istrinya kurus loh, Nggak Pak. boleh ya, pokoknya kamu pulang dari loji segitu ya kamu nggak boleh turun berat badanmu. Lah kenapa Pak? Belah nanti kalau kuru aku dikira neng kono mangan enak dan sebagainya, padahal beli istri saya itu nggak pernah makan kok. Makannya paling pisang, kepok kuning, tahu nggak pernah makan nasi. Kamu harus sehat. Jangan sampai kamu sakit-sakitan pulang dari lepas dari istri wali kota. Nah, harus tunjukkan pada rakyat bahwa di sana menjadi istri wali kota dan menjadi istri rakyat jelata itu tidak ada bedanya. Mantap sekali, Pak De. Ini terakhir Pak De. Pesan untuk generasi selanjutnya, siapapun yang ada di Kota Surakarta, baik rakyat maupun pemimpinnya, ada pesan khusus dari Pak De yang begitu mencintai rakyat, gitu. Ya, pesan saya sederhana untuk pemimpin dan generasi muda ke depan. Jadilah pendengar yang baik dulu. Yang pertama. Yang kedua, jadilah pengamat yang baik. Dan jadilah pengambil kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mau mendengar, mau melihat, baru berbuat. Oke, terima kasih Pak De. Waktunya luar biasa sekali. Saya punya waktu ngobrol santai di sini. Demikian obrolan saya santai dengan Pak De Rudi, Efek Rudiatmo, Wali Kota Surakarta, yang sudah turun dan sekarang kembali kepada masyarakat sebagai rakyat biasa. Selamat siang.